S3-nya itu dari pembibitan, kemudian melihat keragamannya secara morfologi, secara molekuler, sampai meneliti bagaimana menghasilkan resin, sampai menghasilkan memanfaatkan bahagian dari tanaman itu menjadi tanaman herbal, ya, sehingga di situ dari hasil riset itu kita bisa mematenkan produk kita tadi. Kemudian dari paten itu ada beberapa masyarakat yang berminat itu bisa dikerjasamakan, bersinergi untuk dijadikan unit usaha mikro, kecil dan menengah. Nah, sehingga dari situ karena sudah punya visi misi yang sama, ya, untuk berdiri antara inventor, ya, seperti kita dari perguruan tinggi itu akan bekerja sama dengan membuat perjanjian terlebih dahulu. Kemudian nanti kalau seandainya ini sudah setuju kedua belah pihak, otomatis nanti untuk dengan adanya inventor itu dari perguruan tinggi, diharapkan nanti UMKM yang muncul yang baru ini karena dia belum punya izin, maka lembaga penelitian itu punya wewenang atau punya kepentingan membuat bagaimana UMKM yang baru berdiri itu bisa menjadi lebih mandiri, lebih berdaya, ya, lebih berkembang, ya, sehingga akhirnya menjadi unggul. Nah, jadi maka kalau di UNAN malahan untuk tahun ini diminta kepada setiap dosen, inventor ataupun tidak inventor, untuk bisa membuat proposal bagaimana caranya UMKM yang baru-baru berdiri itu dibina, ya, didampingi, ya, malah nanti akhirnya diwisuda, ya, dengan peran perguruan tinggi itu memberikan fasilitas, ya, apakah dana, ya, untuk penguatan manajemen keuangan misalnya, pemasaran, kemudian juga manajemen administrasi, sehingga UMKM yang baru berdiri itu pasti dia akan lebih kuat, lebih bersemangat, ya, sehingga dia bisa nanti sesuai dengan ketentuan untuk suatu usaha misalnya. Maka dengan adanya peran perguruan tinggi, dosen, mahasiswa di situ harus dilibatkan sehingga seluruh data-data tentang permasalahan, kemudian bagaimana solusinya supaya UMKM ini bisa mandiri dan berkembang, tentu ini bisa menjadi salah satu peran dari perguruan tinggi, ya, dalam mengembangkan memberdayakan UMKM sehingga dia bisa mandiri dan unggul, malahan nanti suatu saat, ya, mungkin 3-5 tahun bisa diwisuda, ya, atas bimbingan dampingan dari suatu perguruan tinggi misalnya seperti di UNAN itu dari LPPM UNAN gitu. Kemudian selanjutnya pada saat UMKM itu baru berdiri, dia tidak memiliki izin, belum memiliki izin. Tentu melalui lembaga penelitian, melalui universitas, fakultas, ya, ini bisa dibantu, ya, melalui inventor tadi misalnya atau melalui dosen peneliti mendaftarkan UMKM ini dan juga direkturnya atau pemiliknya untuk bisa mengikuti pelatihan, mengikuti pelatihan di di lembaga penelitian pengabdian masyarakat, yang mana lembaga penelitian pengabdian masyarakat ini bersinergi dengan berbagai dinas, termasuk dinas kesehatan, dinas MUI, ya, kemudian dengan perlindungan konsumen, ya, koperasi, ya, sehingga izin-izin yang harus dimiliki itu bisa selesai sehingga dia lebih legal nantinya, termasuk nanti dengan legalitas sudah dipunyai oleh masing-masing UMKM, ini bisa memudahkan dia dalam mendapatkan modal pinjaman misalnya, pinjaman lunak melalui bank misalnya, bank syariah atau unit-unit non perbankan lainnya, ini bisa dia akan dapat bantuan nantinya. Kemudian juga, ya, di dalam
peningkatan kualitas, kemudian jumlah. Kita tahu UMKM itu tentu menggunakan alat yang sangat sederhana. Nah, dengan adanya program seperti di UNAN, yaitu membangun usaha berkembang ya untuk mitra-mitra usaha seperti UMKM dan juga mitra nagari atau lebih dikenal dengan desa, ya tentu ini sangat bermanfaat sekali dengan adanya binaan dari tim program kemitraan masyarakat itu, ya tentu kualitas kuantitas produk itu bisa meningkat. Sehingga nanti UMKM ini bisa lebih mandiri dan lebih unggul. Kemudian juga di dalam hal karena kondisi COVID saat ini, ya tentu kendala salah satunya juga pemasaran misalnya. Jadi dengan adanya bantuan dari perguruan tinggi, ya ini bisa juga memfasilitasi, juga bisa membantu, mendampingi, ya bagaimana produk-produk UMKM ini ya bisa terjangkau oleh masyarakat, apalagi ini melalui program digital ya. Tentu masyarakat yang bergerak di UMKM ini mungkin belum begitu mahir ya masalah digital ini. Dengan adanya mahasiswa, dengan adanya dosen ya, ini bisa, dan juga dari berbagai dinas tadi ya, dari berbagai pihak ya, sehingga ini bisa UMKM ini bisa mandiri dan juga bisa unggul nantinya. Nah, seperti kami di UMKM Garuri ini, ya kita sudah melakukan salah satunya sekarang itu mendampingi unit mikro kecil menengah ini itu tentang minuman kesehatan. Awalnya adalah tanaman daun gaharu dijadikan teh bersama dengan gubalnya. Nah, sekarang dengan hasil penelitian berikutnya, pengabdian yang kita lakukan, lahirlah produk barunya nanti itu teh sungkai misalnya salah satu. Malah kita campur dengan gaharu dan sungkai ya, dengan sungkainya yang lebih sedikit. Kemudian juga bisa seperti ini ya. Ini kita juga akan mendampingi masyarakat pencinta gaharu. Ini Pak Ferdinand Asmin yang lebih banyak ya berkecimpung di sini karena beliau adalah sekretaris sekretaris Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat. Kita juga ada kerjasama ya dengan dinas provinsi. Ini bagaimana masyarakat yang bergerak di bidang gaharu selama ini bisa juga kita bina dia nanti apabila dia ingin berusaha di bidang produksi gubal gaharu misalnya. Kemudian ini juga akan muncul ya dari hasil itu ya sabun unit usaha sabun, apakah nanti akan bergabung dengan atau muncul lagi UMKM baru termasuk juga dengan minyak. Kemudian juga ada dalam bentuk tasbih ya salah satunya, kemudian juga ada dalam bentuk dupa. Kemudian ini juga itu yang bisa kita sampai. Intinya perguruan tinggi ini memiliki peranan yang sangat besar ya untuk memberdayakan UMKM ya, unit usaha kecil, mikro, kecil dan menengah ya, dengan bersinergi. Kalau di perguruan tinggi itu mulai dari mahasiswa, dosen ya, itu akan bersatu padu ya dalam menghasilkan sesuatu yang berguna ya bagi pengembangan UMKM. Dan kita harus tahu juga bahwa sekarang ini perguruan tinggi ya memang selalu harus melibatkan mahasiswa ya kalau ingin perguruan tinggi itu mendapat diakui secara nasional maupun internasional melalui akreditasi ya. Tentu ini hasil binaan UMKM ini juga salah satu nilai tambah nanti untuk nilai dalam akreditasi nasional maupun ada sekarang lagi akreditasi ASIN misalnya internasional. Mungkin itu saja secara singkat saya sampaikan karena tadi Bapak Nasrijal, Ibu Yuniawati banyak memaparkan tentang UMKM. Mungkin saya kembalikan kepada moderator, kalau ada nanti pertanyaan tentu kita bisa diskusi bersama-sama nantinya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih banyak Pak Beni atas pemaparannya. Sebelumnya link untuk absen atau presensi telah dikirim oleh panitia di chat Zoom ya Bapak Ibu semua, peserta semua. Jadi link ini nanti kita bakal mengirim sertifikat. Jadi ini mohon penulisan nama serta alamat emailnya jangan sampai ada yang salah, ya, agar nanti sertifikatnya juga nggak salah alamat. Ya, baik peserta webinar pada tema UMKM hari ini kita masuk dalam sesi diskusi di mana untuk yang pertama kita buka 3 penanya terlebih dahulu. Bagi Bapak Ibu ataupun mahasiswa yang ingin bertanya dapat langsung raise hand ya. Ya, silakan. Bapak Ibu semua. Ya, Bapak Ibu semua ini materinya sangat menarik sekali ya. Pertama tadi tentang bagaimana strategi-strategi dalam pemasaran, promosi, dan lain-lainnya. Telah disampaikan oleh Bu Yurniwati. Kemudian Pak Beni Satria juga menyampaikan bagaimana peluang UMKM ini. Serta mahasiswa-mahasiswa semua nih yang hadir pada webinar ini. Ayo. Baik. Ya, Pak Ferdinand Asmi. Ya, ini Iya, kembali iya, lagi iya. saya ini. Iya, Bapak. Untuk narasumber Ibu Iya, Yuniwati iya, iya. dan Pak Beni ini. Ini untuk kasus di kehutanan saja. Memang banyak UMKM kita kemudian basisnya adalah berbasiskan pada hasil-hasil dari hasil budidaya baik tanaman pertanian dan kehutanan dengan konsep agroforestry. Karena di sini juga jurusan budidaya, saya ingin memastikan kelayakan dari sisi kesesuaian lahan kita. Kita ini ada beberapa ingin mengembangkan minyak kayu putih di Sejunjung. Kita terinspirasi sebenarnya dari keberhasilan minyak kayu putih di Jogja. Kalau Pak Beni atau Ibu moderator pernah di Jogja, ada dibangun pabrik, udah menghasilkan. Nah itu rencana kita, tidak salah saya lokasinya itu di Tanjung Bonai Aur atau di Sumpur itu. Nah dari sisi budidaya kemudian tentu apakah kualitas, ada perbedaan kualitas terkait dengan itu, karena kita mau mengembangkan ini menjadi sebuah produk yang dihasilkan oleh masyarakat kita. Oleh masyarakat kita dorong untuk ya pabrik mininya, sehingga ini bisa menjadi usaha masyarakat di sekitar hutan. Itu yang pertama. Yang kedua nih Pak Beni, ini ada beberapa masyarakat kita berikan alat ekonomi produktif terkait dengan pengolahan gaharu, terutama untuk ada yang untuk teh gaharu. Kemudian juga beberapa alat kemudian juga kita berikan untuk penyulingan minyak gaharu ini. Nah, memang beberapa hal yang menjadi kendala di masyarakat, hasil yang didapat dari penyulingan itu kurang bagus. Salah satu indikasinya mungkin alatnya kurang bagus, tingkat efisiensinya, atau apakah ada pengaruh dari jenis atau jenis gaharu yang kemudian dikembangkan oleh masyarakat kita. Mungkin itu Bu Moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Ferdinand Asmin. Ada 2 pertanyaan ya Pak. Pertama tentang tadi bagaimana pengembangan nih usaha minyak kayu putih ya Pak. Seperti dicontohkan tadi ada di Jogja. Nah, kemudian bagaimana kalau kita kembangkan dia di daerah kita gitu. Nah, apakah kesesuaian lahan di tempat kita
ataupun juga apakah nanti dapat mempengaruhi kualitas dari minyak kayu putih ini kalau dibudidayakan di tempat kita. Ya, Kemudian yang kedua tentang alat penyulingan ya pada gaharu untuk menghasilkan minyak atsiri ya berarti ya Pak. ya, ya, ya. Nah, ya apakah ada pengaruh kualitasnya ini pada mulai dari jenis gaharu yang digunakan ataupun alatnya ataupun prosesnya, mungkin seperti itu ya lebih kurang ya Pak. Ya. Nah, kepada Bapak Dr. Beni Satria dipersilakan Pak. Terima kasih Bu Moderator, Pak Ferdinand, terima kasih banyak ya. Yang pertama tentang apa namanya tadi kelayakan ya, kelayakan atau kesesuaian lahan untuk pengembangan tanaman kayu putih itu di Sijunjung. Kita tahu ya untuk kayu putih ini penyebaran kesesuaian lahannya itu dari syarat tumbuh itu dia bisa tumbuh mulai dari ketinggian sekitar kalau yang kita lihat di lapangan ya itu di atas 300 malahan sampai 900 ya itu dia bisa tumbuh bagus kemudian juga bisa menghasilkan. Kita tahu misalnya di Solo misalnya ya di tempat alumni kita itu di alumni Fakultas Pertanian itu ternyata dia bisa tumbuh dan berkembang dan juga bisa menghasilkan minyak ya dengan kualitas. Tentu kualitasnya sangat ditentukan oleh faktor jenis tanamannya, kemudian juga kondisi lingkungannya, ya seperti curah hujan, kemudian juga suhu itu sangat menentukan ya, juga ketinggiannya sangat menentukan terhadap hasil yang diperoleh ya, termasuk kualitas minyaknya nantinya. Kemudian juga dia sebenarnya Pak Ferdinand tanaman itu kan ada untuk menghasilkan sesuatu itu misalnya kalau tanaman buah-buahan misalnya ataupun tanaman tebu misalnya contoh tebu untuk bisa rendemennya bagus kemudian juga dari segi kualitas rasa atau apanya itu juga harus ada dimiliki bulan kering Pak yang tegas bulan keringnya harus ada. Ya, kalau di tebu itu sekitar 3 bulan, kayu manis tentu ada ketentuannya juga. Dia harus punya bulan kering 3 sampai 4 bulan misalnya. Kalau menurut saya Pak Ferdinand, untuk daerah Sumpur Kudus, kalau kita lihat kondisinya, itu ini belum kita studi kelayakan lagi Pak Ferdinand. Kalau maunya kan studi kelayakan Pak Ferdinand. Kalau di Sosek namanya analisis proyek gitu. Nah, jadi kalau bagusnya memang studi kelayakan dulu kita kalau mau untuk melihat apakah kualitasnya, kemudian jumlahnya ya atau rendemennya bagus atau enggak misalnya. Tapi kalau untuk tumbuh dan berkembang ini kalau untuk Sumpur Kudus saya rasa cocok nih Pak Ferdinand. Cuman sebaiknya kita harus juga mencek kondisi faktor-faktor yang dipunyai idealnya untuk tanaman kayu putih itu bagaimana curah hujannya, suhunya, juga bulan keringnya itu perlu kita kondisi lahannya juga perlu kita cek juga Pak Ferdinand karena kalau sempat kita tanam dalam jumlah besar tentu ini juga jadi masalah nantinya kalau seandainya rendemennya rendah misalnya ya. Nah, itu Pak Ferdinand jawabannya. Kemudian untuk gaharu. Gaharu itu ada berhubungan dengan alat teh membuat teh gaharu, kemudian untuk alat penyulingan. Untuk gaharu ini kan yang kita tahu yang saya tahu selama ini di Sumatera Barat yang baru menghasilkan produk teh itu 2 tempat Pak Ferdinand. Yang pertama di Sijunjung. Nah, itu sudah ada. Tapi sebelumnya yang mulai pertama adalah binaan kita yang ada di Kota Padang dulu di Ratulangi. Itu namanya Dr. Gaharu dulu namanya binaan kita. Yang di Sijunjung itu mahasiswa saya kebetulan tuh Pak Ferdinand. Yang kebetulan Dr. Gaharunya waktu itu sudah enggak berkembang lagi, maka dia yang melanjutkan membuat itu. Tetapi yang itu kan tentu kalau bisa kan harus ada BRT-nya, kemudian juga kalau ada
yang lain-lainnya legalitas yang disampaikan oleh Pak Nas itu perlu juga diapakan. Tapi mereka tentu berbeda dengan produk yang ada di Garuri. Kalau di mereka itu kalau tidak salah mahasiswa saya itu pakai campuran juga, itu bunga melati kalau tidak salah Pak Ferdinand. Nah, kalau kita punya campuran juga Pak Ferdinand. Jadi kalau kita sudah ada patennya, sudah keluar izin patennya ya yang mitra itu. Kemudian untuk penyulingan ini Pak, kenapa dia tidak bagus? Jadi kualitas seperti yang saya bilang tadi, kualitas minyak itu tergantung dari tadi genotipnya. Jadi maksudnya jenis gaharunya, iya benar. Kemudian masalah syarat tumbuhnya, curah hujan, kelembaban, termasuk suhu, termasuk bulan kering tadi, itu harus dipunyai. Jadi gaharu alam dengan gaharu budidaya, tentu kualitasnya beda Pak Ferdinand. Kalau gaharu alam itu mungkin tidak perlu kita suling Pak Ferdinand, cukup kita kirim aja karena dia kemungkinan untuk menghasilkan yang supernya besar kalau gaharu alam. Tapi peluangnya berapa persen? Peluangnya saat ini sangat rendah. Kenapa? Karena yang namanya penyebab terbentuknya gubal itu harus ada faktor pemicunya seperti ada patogen ya, kemudian juga ada serangga penggerek, ada juga karena faktor ketinggian angin, juga faktor satu lagi adalah petir. Kalau disambar petir itu luar biasa produk itu nilai produk itu. Nah, kalau itu biasanya satu pohon itu gaharu alam itu yang super itu hanya 3 sampai 5 kilo. Selebihnya itulah yang disuling. Tapi nilai ekonomi jauh lebih bagus dibandingkan gaharu budidaya yang disuntik Pak Ferdinand. Kalau yang disuntik itu agak rendah nilai. Paling-paling satu pohon itu kita bisa menerima 1 kilo minyak sekitar 30 juta sampai 100 juta. Tapi kalau yang super yang alam itu bisa sampai 250 sampai 1 miliar 1 ton itu atau 1 kilo. 1 kilo minyak. Jadi di sini memang ada faktor kualitas sangat ditentukan juga oleh faktor jenis gaharunya. Gaharu yang super itu biasanya berasal dari kalau yang ada di Indonesia itu Aquilaria malacensis namanya. Kemudian Aquilaria pilaria itu adanya di Sumatera, di Papua, di Kalimantan. Kemudian kalau pilaria itu khusus di Kalimantan. Jadi itu jawaban sementaranya Pak Ferdinand. Terima kasih Pak Ferdinand. Terima kasih Pak Beni. Terima kasih. Iya. Terima kasih Pak Ferdinand. Baik, selanjutnya untuk penanya selanjutnya dipersilakan Bapak Ibu semua. Ya. Mahasiswa yang hadir. Ya. Oh iya, Fajri ya? Ya. Silakan Fajri. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang diberikan. Tadi ada materi tentang perencanaan modal, perencanaan laba maksudnya. Jadi di sini saya sedikit tertarik karena untuk saat ini saya ada buat produk itu olahan coklat. Jadi di sini saya mau membedakan coklat saya dengan yang lain dengan menggunakan coklat asli seperti itu. Jadi untuk prediksi labanya sendiri di sini kan dari segi rasa segala macamnya pun itu kan tidak berbeda. Bagaimana cara saya nanti meyakinkan konsumen saya bahwasanya memang yang coklat yang saya gunakan itu memang dari olahan biji kakao seperti itu. Dan perbandingannya sendiri pun kalau saya menggunakan produk yang asli dari coklat itu kan tentu akan menambah biaya produksi saya dibanding saya harus menggunakan produk coklat yang telah beredar yang belum diketahui apakah itu memang dari olahan biji coklat ataupun itu hanya sekedar perasa saja seperti itu. Mungkin itu Bu dikembalikan.
Ya, baik. Terima kasih Fajri. Di mana pertanyaannya tadi intinya sepertinya ke strategi promosi dan pemasaran. Ya, iya, Bu. Ya, jadi karena Fajri menggunakan produknya berupa coklat yang asli, kata Fajri tadi, tentu biayanya berbeda dengan menggunakan coklat yang telah tersedia batangan di kebanyakan pasaran ya. Nah, kepada Ibu Yurniwati, silakan Bu. Baik, terima kasih. Bagus sekali idenya ya. Tadi mau mencoba ini ya, mengcombine ya, inovasi produk coklat ya dengan yang sudah ada. Cuman kalau dari segi apanya, Ibu kurang ekonomi ya, jadi kurang tahu nanti ini dari segi tahan lamanya, dari segi kesehatannya mungkin nanti dibantu oleh Pak Beni ya, atau teman-teman yang dari teknik industri sepertinya ya. Bagus itu idenya, bisa melakukan inovasi ya. Cuman perlu perhitungan, nanti berapa mau menetapkan harga jualnya? Siapa tadi yang bertanya sama Ibu? Halo? Halo? Masih unmute ya? Masih unmute itunya. Masih unmute. Halo? Ya. Jadi gini Bu, kemarin itu kan pernah coba bikin olahan coklat, itu berupa kue. Kita masih menggunakan coklat yang sudah beredar aja di pasaran Bu. Kan itu belum tahu kita apakah memang coklat itu dari olahan biji kakao atau hanya sekedar perasa seperti itu Bu. Jadi untuk sekarang ini untuk inovasinya Fajri mau menggunakan coklat yang kita ambil langsung, yang memang mengolah coklat itu dari biji Bu. Ya, dari pun kedua ini berbeda sangat jauh seperti itu. Jadi untuk biaya produksinya yang semulanya kita bisa menjual 3.000, kalau kita menggunakan coklat yang asli itu biaya produksinya meningkat. Jadi untuk harga ini susah menyesuaikan jadinya Bu, karena sebelumnya kita sudah menjual dengan harga rendah gitu. Cuma di sisi lain kan kita mau menonjolkan produk kita yang sehat seperti itu Bu. Jadi kendalanya saat ini. Oke. Ini banyak dialami oleh para pembuat produk minuman jahe juga ya. Jadi Fajri panggilnya? Fajri bisa menambahkan di dalam apa produknya itu ya. Ini dibuat ya asli dari kakao murni ya. Jadi ditambahkan. Kemarin Ibu juga habis memberikan advice buat yang produk jahe. Produk jahe, minuman jahe yang beredar sekarang ini kan kasih gula pasir. Sementara dia kasih gula aren. Gula aren itu harganya 65.000 per kilo. Gula pasir harganya cuma 20-an ribu per kilo, 20 atau 20 sampai 24.000 ya. Berarti kan lebih 2 kali lipat ya. Ini sama yang Fajri alami ya. Akhirnya gimana? Kita menambah apa produknya di ingredient produknya atau di apa istilahnya tuh untuk komunikasi produknya bahwa produk kita ini apa gitu. Karena memang kalau kita menggunakan apa asli, diolah asli, itu kan bahan baku kan harganya lebih mahal. Harganya lebih mahal kan seperti Ibu katakan tadi. Kita bisa menetapkan harga dengan melihat kompetitor, ya. Tapi ada yang nggak bisa kita tetapkan berdasarkan kompetitor, kita tetapkan dengan menghitung cost production kita sendiri. Ternyata setelah Fajri hitung, memang tinggi kan? Tapi kita itu punya pasar tersendiri loh. Orang-orang tertentu sekarang nggak mau hanya pakai yang sekedar perasa-perasa. Mereka mau produk aslinya. Insya Allah ada ceruk pasarnya juga itu. Jadi ditambahkanlah informasi produknya di sana ya, di dalam kemasannya kayak atau di dalam ingredients-nya lah ya dalam kemasannya. Begitu Fajri ya. Nah sejujurnya untuk pasar yang begitu memang
tempatnya tidak bisa di pasaran begitu ya untuk yang membuat makanan yang standar ya. Tapi tentu juga mereka menaikkan juga harga makanan mereka karena mereka menggunakan bahan baku yang cukup baik, yang cukup bagus. Kalau Ibu nggak salah itu ada pedagang-pedagang kue tertentu dia menggunakan tepung premium ya. Tapi dia bilang ya kualitas dan rasa serta gizinya berbeda. Jadi dibubuhkan di sana. Perlu nilai gizinya bubuhkan beda dengan yang lama. Gitu ya Fajri ya? Terima kasih, Itu Bu. apa Sari ya? Iya Bu. Iya. Terima kasih Ibu Yuniwati. Baik, penanya selanjutnya. Ya, mungkin di chat tuh. Nggak ada. Ya, untuk seluruh peserta yang ingin bertanya, kita buka satu kesempatan lagi. Dipersilakan kepada seluruh peserta yang ingin bertanya. Ya. Oke, baik. Sepertinya tidak ada lagi peserta yang ingin bertanya. Baiklah, untuk penutupan acara webinar kita pada hari ini, pertama kita minta dulu closing statement-nya dari Ibu Dr. Yurniwati. Ya, Ibu, silakan Ibu. Maaf ya Ibu, tadi ada yang mengganggu. Coba diulang lagi. Iya. Kita udah masuk sesi penutupan nih Bu, jadi ada mungkin sedikit closing statement atau apa ya Bu, mungkin saran atau hal-hal lain yang ingin Ibu sampaikan. Ya, silakan Ibu. Terima kasih Bu Sari. Pertama, terima kasih atas kepercayaan ya untuk memberikan materi untuk teman-teman, untuk para UMKM ya, untuk mahasiswa di sini ya. Terkait dengan keilmuan yang kita punya ya, kalau ada yang mau meminta bantuan untuk menghitung cost produk, kita masih bisa bantu ya, insya Allah. Kenapa? Karena seringnya kita kalau membuat produk itu kan menjualnya dengan harga kirologi ya, di kiro-kiro ya, kalau orang jual sekian kita jual sekian. Nah sebenarnya kan kita bisa sebenarnya menghitung sebenarnya cost kita, sehingga kalau yang dijual orang itu harganya di atas cost kita, jauh di atas cost kita bisa menurunkan, dan itu menjadi kompetitif juga buat kita ya, daya saing juga buat kita. Atau seperti Fajri tadi, cost di pasar untuk produk yang perasa rendah, sementara kita mencoba costnya tinggi ya. Jangan takut kalau kita memang costnya tinggi dengan kualitas baik ya, kita maju ya dengan memberikan informasi yang lebih baik mengenai kita ya. Jadi insya Allah ya, usaha tidak membohongi hasil gitu ya. Jadi apapun yang dilakukan, Allah akan memberikan kepada kita jalan terbaik sepanjang usaha kita diridhoi oleh Allah. Jadi jangan lupa ya anak-anak ibu yang bersemangat untuk siapa tahu pengennya buka UMKM nanti ya, nggak harus cari kerja. Mudah-mudahan punya peluang-peluang yang bagus ya dan berhasil. Itu aja Bu Sari. Terima kasih. Iya, terima kasih Ibu. Kami juga segenap panitia mengucapkan terima kasih pada Ibu Yurniwati atas kesempatan serta telah berbagi meluangkan waktu dan ilmunya pada pagi hari ini. Usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil ya Bu. Oke, baik. Selanjutnya kita dengarkan juga closing statement dari Bapak Dr. Beni Satria. Kepada Bapak Beni dipersilakan. Ya, terima kasih Bu Moderator, Bu Aprimasari. Jadi pada kesempatan ini saya pertama atas nama tim program kemitraan masyarakat mitra usaha membangun usaha berkembang yang diselenggarakan oleh LPPM UNAN ya, yang didanai oleh LPPM UNAN, tentu mengucapkan terima kasih ya
kepada tim dulu pertama ya, pada Ibu Sahyana Resi, Ibu Neswati, Ibu Anda Suryani, kemudian mahasiswa yang terlibat ya dalam kegiatan ini yang telah bersama-sama dalam mensukseskan bagaimana usaha Mitra Garuri ini bisa kita dampingi, bisa kita bimbing, mulai dari penguatan manajemen, kemudian juga bagaimana untuk meningkatkan kualitas kuantitasnya, ya, sehingga dia bisa nanti mandiri, unggul dan diwisuda oleh Universitas Andalas. Selanjutnya pada kesempatan ini juga terima kasih pada Ibu Dr. Yuniawati ya, kemudian Pak Nas Rizal, kemudian juga Pak Ketua Jurusan Bapak Dr. Indra Dwipa ya, dan Bapak dan Ibu semua yang telah bersama-sama ya, juga Pak Pedinan Asmin di sini ya, mensukseskan acara ini. Sebenarnya tujuan acara ini sebenarnya untuk masukan ya bagi tim dan juga masukan bagi unit usaha kecil menengah ini yaitu Garuri. Tapi karena kita ingin berbagi ilmu, berbagi pengalaman ya dan informasi, maka ini kita perluas acaranya ya, itu supaya nanti Bapak Ibu dosen, peneliti, kemudian pemerhati ya dan pelaku ya, mahasiswa ya itu bisa bahu membahu ya, bagaimana caranya nanti kalau ada ketemu dalam hasil kegiatannya itu suatu produk baru ya yang bisa meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat, sehingga muncullah namanya nama UMKM ya. Tentu ini bisa dengan informasi ini bisa sama-sama nanti kita mengembangkan usaha kecil usaha mikro, kecil dan menengah ini di tengah-tengah masyarakat. Kemudian selanjutnya pada kesempatan ini juga kami ucapkan terima kasih ya kepada Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat Universitas Andalas ya yang telah membantu, kemudian juga Fakultas, Pak Dekan dan pimpinan Fakultas Pertanian, kemudian Bapak Ibu ya yang ada di berbagai perguruan tinggi ya. Itu saya lihat tadi ada dari Aceh, dari Unsiah, dari Unimal, dari WISU, dari Medan ya, kemudian Pekanbaru, Jambi dan juga dari Makassar, dari Padang sendiri ya, dan universitas lain yang ada ya yang ikut pada hari ini. Tentu sekali lagi kalau ada penyelenggara yang tidak pada tempatnya tentu kami minta maaf. Tentang sertifikat insya Allah akan kita terbitkan segera. Kemudian sertifikat yang tertunda pada acara pengabdian masyarakat insya Allah juga bersama dengan sertifikat ini akan kita kirim ke email Bapak Ibu masing-masing. Mungkin itu saja Bu Sari dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu semua, demikianlah acara webinar kita pada hari ini. Kami segenap panitia mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dekan Fakultas Pertanian Universitas Andalas, Ketua Jurusan Budidaya Pertanian, serta narasumber yang telah hadir pada saat sekarang ini, kemudian juga seluruh peserta webinar yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara kita pada hari ini. Kami selaku panitia mengucapkan mohon maaf juga apabila ada kesalahan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya. Seorang sih menjawab salam si Sarinya nak adon lain adalah lebih lari na lainnya. Di mood-nya Pak Agustian. Di mood.